guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update ya, edisi khusus Money in the Bank, yang dimana gue akan membawakan preview dan juga prediksi untuk Money in the Bank itu sendiri. Yang dimana untuk event Money in the Bank ini sendiri pun akan digelar di tanggal 18 Juli mendatang ya, atau di hari Minggu nanti ya waktu Amerika Serikat. Kalau misalnya di Indonesia ini kita bisa menyaksikannya di tanggal 19 Juli atau di hari Senin pagi. Yang dimana ini kalian bisa menyaksikannya via WWE Network ya kalau untuk jalur legalnya. Kalau yang nggak legalnya bisa kalian cari sendiri aja ya. Oke. Dan untuk Money in the Bank ini sendiri pun sebagai catatan ini merupakan pay-per-view pertama dari WWE ya, yang akan ditonton oleh penonton secara langsung ya di venue-nya itu sendiri ya, setelah WrestleMania 37 kemarin gitu ya. Yang memang selama era pandemi ini ya, WWE ini pun melaksanakan show-nya itu tanpa dihadiri oleh penonton, yaitu bisa kalian kenal itu sebagai Performance Centers era yang dilanjutkan dengan Thunderdome era yang baru saja berakhir di episode Raw minggu ini. Dan di episode SmackDown kemarin ya, di episode SmackDown kemarin di tanggal 16 kemarin itu adalah show perdana daripada WWE atau show perdana SmackDown yang ditonton oleh penonton secara live di venue-nya gitu. Dan untuk pay-per-view Money in the Bank kali ini pun akan mempertandingkan 6 pertandingan untuk di main show-nya dan 1 pertandingan untuk di kick off daripada Money in the Bank itu sendiri gitu. Yang dimana untuk di kick off ini ada pertandingan untuk SmackDown Tag Team Championship match antara Jimmy Uso dan juga Jey Uso atau dikenal The Usos ini akan menantang juara bertahannya yaitu The Mysterios, yaitu Rey Mysterio bersama anaknya Dominic Mysterio. Dan sedangkan untuk di main show-nya itu sendiri ya, ke-6 pertandingan itu sendiri, di mana 4 pertandingan di antara lain itu adalah merupakan title match yang dimulai daripada WWE Championship match yang akan mempertemukan Bobby Lashley dan juga Kofi Kingston. Lalu ada pertandingan untuk WWE Universal Championship match yang akan mempertemukan Roman Reigns dengan Edge. Selanjutnya ini ada pertandingan untuk Raw Women's Championship yang akan mempertemukan Charlotte Flair dengan Rhea Ripley. Dan title match terakhir untuk main show itu adalah pertandingan untuk Raw Tag Team Championship yang akan mempertemukan AJ Styles bersama Omos menghadapi The Viking Raiders. Dan untuk 2 pertandingan terakhir itu adalah yang menjadi headline untuk pay-per-view Money in the Bank itu sendiri, yaitu adalah main Money in the Bank ladder match yang akan diikuti oleh 8 penggulat, di mana baik SmackDown dan juga Raw itu masing-masing mengirimkan 4 penggulat. Dan untuk Raw ini sudah diwakilkan oleh Drew McIntyre, John Morrison, Ricochet dan juga Riddle. Sedangkan untuk SmackDown ini sudah diwakilkan oleh Seth Rollins, Kevin Owens, Big E dan juga King Nakamura. Oke. Bukan Shinsuke Nakamura lagi, sekarang sudah dipanggil sebagai King Nakamura ya, bagi kalian yang belum tahu gitu. Dan untuk pertandingan Women Money in the Bank ladder match ini sama seperti yang untuk men-nya ya, ini pun diikuti oleh 8 orang penggulat, di mana masing-masing brand ini mengirimkan 4, walaupun hingga saat ini ya, sehingga video ini dibuat, SmackDown ini baru memberikan 3 nama ya sebagai perwakilannya di pertandingan tersebut. Dan untuk Raw itu sendiri pun ada Alexa Bliss, Asuka, Naomi dan juga Nikki Almost a Superhero yang mewakilkannya di pertandingan ladder match hari Minggu nanti. Sedangkan untuk SmackDown ini ketiga nama yang sudah diberitahukan itu ada Liv Morgan, Zelina Vega dan yang terakhir itu adalah Natalya. Dan 1 nama terakhir ini pun masih dirahasiakan, yang kemungkinan besar itu apabila memang rumor yang gua berikan di beberapa episode Villain Racing Update kemarin gitu ya,
terutama di episode Villain Wrestling Update yang membahas mengenai comeback daripada Shayna Deville dan juga naiknya daripada rating SmackDown. Maka satu spot yang tersisa itu akan diisi oleh Shayna Deville yang memang dari pihak backstage daripada WWE ini pun sedang sangat mempersiapkan untuk comebacknya Shayna Deville di hari Minggu nanti gitu ya. Walaupun memang sebenarnya sejak event WrestleMania 37 pun si Shayna Deville ini pun sudah dipersiapkan untuk comeback, namun gua rasa memang di Money in the Bank nanti itu akan menjadi momen yang paling tepat ya bagi Shayna Deville ini untuk melakukan comebacknya gitu guys. Dan kita mulai saja ya untuk membahas daripada pertandingan kick off di hari Minggu nanti, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan SmackDown Tag Team Championship yang mempertemukan The Uso sebagai penantangnya menghadapi juara bertahan itu adalah The Mysterios, Rey dan juga Dominic Mysterio. Sebenarnya untuk pertandingan ini sendiri pun sudah pernah gua prediksikan akan masuk ke Money in the Bank ya, walaupun memang sempat sirna ya harapan gua pertandingan ini akan dimasukkan karena adanya pertandingan Raw Tag Team Championship yang di-announce untuk Money in the Bank ya. Karena gua kira bahwa sebenarnya pertandingan SmackDown Tag Team Championship match lah yang akan menggantikan pertandingan untuk SmackDown Women Tag Team Championship yang awalnya memang dijadwalkan untuk event Money in the Bank ya. Walaupun hal tersebut pun harus dibatalkan ya pertandingan tersebut karena penantangnya yaitu Bayley di pertandingan tersebut pun tidak bisa berkompetisi karena dia mengalami robek daripada ACL ya, anterior cruciate ligament, dan harus absen selama 9 bulan ke depan gitu guys. Dan voila gitu ya, ternyata Raw Tag Team Championship, dan ternyata di show SmackDown kemarin gitu ya, ternyata di-announce lah bahwa SmackDown Tag Team Championship match pun dimasukkan sebagai kick off di Money in the Bank atau di hari Minggu nanti gitu guys. Yang dimana sebenarnya build di antara mereka ini pun dimulai pada saat Jimmy Uso ini comeback ya ke show SmackDown setelah dia kurang lebih setahun nih kalau nggak salah ya, dia absen karena cedera gitu. Dan harapan daripada pertandingan itu pun sebenarnya sempat sirna ya, atau sempat cooling down gitu ya storyline antara mereka pada saat memang dalam storyline itu si Roman Reigns itu berhasil mencederai daripada Dominic Mysterio, sehingga memang The Mysterio ini pun absen kalau nggak salah 2 minggu ya, atau 2 episode daripada SmackDown, dan baru saja comeback di episode minggu sebelumnya ya, atau di show SmackDown terakhir di dalam Thunderdome, yang dimana memang The Mysterio ini pun membantu Edge ya pada saat si Edge ini dikepung oleh Roman Reigns dan juga The Uso. Build-nya ini pun kembali meningkat karena di episode kemarin atau di tanggal 16 kemarin show itu, di main event daripada show SmackDown itu sendiri yang mempertandingkan 6-man tag team match ya antara Edge bersama The Mysterios menghadapi Roman Reigns bersama The Usos ini. The Usos ini pun berhasil mempin Dominic Mysterio ya untuk memenangkan pertandingan tersebut, sehingga memang The Uso kembali mendapatkan hak untuk menantang Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio ya untuk gelar SmackDown Tag Team Championship. Dan untuk prediksi gua siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut sih, gua rasa Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio ini masih akan bisa mempertahankan gelar mereka. Dan pertandingan ini pun akan menjadi milestone poinnya ya untuk storyline di antara kedua tim ini, yang gua rasa ini masih akan dibuild hingga puncaknya di event SummerSlam mendatang gitu guys. Dan kita tunggu saja gitu ya. Dan walaupun begitu gua rasa ya kalau secara presentase ya 60-40 ya gitu ya, walaupun ya Mysterios ini masih besar kemungkinan untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu guys. Oke, kita langsung saja membahas daripada main show Money in the Bank itu sendiri, yang dimana akan gua mulai daripada keempat title match dulu dan diakhiri dengan kedua Money in the Bank ladder match ya untuk pembahasannya. Oke, title match yang pertama gua akan bahas itu adalah untuk pertandingan WWE Championship match ya, yang akan mempertemukan Kofi Kingston sebagai penantangnya menghadapi juara bertahan yaitu Bobby Lashley. Yang dimana ini akan menjadi
pertandingan pay-per-view pertama Bobby Lashley ya, yang lawannya itu bukanlah Drew McIntyre. Karena sejak WrestleMania 37 kemarin hingga Hell in a Cell kemarin gitu ya, pay-per-view paling terakhir sebelum Money in the Bank, lawan daripada Bobby Lashley itu hanyalah Drew McIntyre, yang bisa gua bilang itu adalah yang awalnya menjadi salah satu storyline yang paling menarik di tahun ini menjadi storyline yang paling boring untuk di tahun ini gitu guys. Jadi dari gini ya, ini udah bagus nih, jatuh gitu storyline-nya, hancur-hancuran ya, apalagi pada saat build storyline mereka di Hell in a Cell kemarin gitu guys. Yang akhirnya pun Bobby Lashley ini pun mendapatkan lawan barunya yaitu Kofi Kingston, walaupun memang build story-nya kurang kuat ya untuk menjadi titik awal konflik mereka. Karena titik awal konflik mereka itu Kofi Kingston bisa menantang Bobby Lashley itu karena ya olok-olokan daripada si MVP gitu ya. Walaupun memang seiring storyline ini pun berjalan, kita pun bisa melihat storyline yang cukup menarik ya. Karena memang dari olok-olokan si MVP gitu ya, si Kofi Kingston ini pun dikatakan dia tidak memerlukan lawan rekannya yaitu Xavier Woods ya dalam The New Day, yang membuat para penonton ini pun cukup was-was ya, karena beredar kabar juga bahwa memang The New Day ini pun akan dibubarkan gitu ya. Namun sepanjang storyline ini ya hingga detik ini pun malah bond daripada Kofi Kingston dan juga Xavier Woods ini pun semakin kuat, malah hubungan yang menjadi memburuk itu adalah hubungan daripada si Bobby Lashley dengan MVP ya. Bahkan di show Raw kemarin gitu ya, si Bobby Lashley ini pun terlihat marah gitu ya terhadap MVP ya, yang setelah pasca kekalahan Bobby Lashley atas Xavier Woods gitu di show Raw terakhir gitu. Yang ini pun bisa dibilang storyline yang cukup fresh ya untuk Raw, walaupun memang tidak semenarik storyline yang disuguhkan oleh brand SmackDown. Namun storyline yang ini pun bisa dibilang merupakan salah satu storyline yang cukup bagus cukup bisa dinikmatin ya setelah storyline daripada RK Bro, yang walaupun memang storyline daripada RK Bro sekarang ini pun sedang di cooling down untuk dipersiapkan di SummerSlam nanti gitu gua rasa. Dan untuk prediksi daripada Bobby Lashley dan juga Kofi Kingston, nah gua hampir 100% yakin bahwa Bobby Lashley ini akan mempertahankan gelarnya ya, karena seperti yang rumor beredar akhir-akhir ini bahwa nanti Bobby Lashley ini pun akan dipersiapkan untuk storyline yang lebih besar untuk menghadapi SummerSlam mendatang begitu. Jadi memilih Bobby Lashley ini pun akan mendapatkan lawan dengan nama penggulat dengan nilai jual yang lebih lah dibandingkan si Kofi Kingston gitu guys. Yang detailnya ya untuk lawan Bobby Lashley ini pun gua akan bahas di video wrestling update berikutnya ya, yang semoga saja bisa tayang di hari Senin nanti gitu guys. Dan selanjutnya pertandingan kedua yaitu adalah pertandingan Universal Championship antara Roman Reigns menghadapi Edge, yang bisa dibilang ini adalah championship runs yang salah satu terbaik ya untuk di modern era daripada WWE ya, yaitu Universal Championship daripada Roman Reigns itu sendiri. Ya, bisa dibilang ini sudah kurang lebih udah setahun ya Roman Reigns ini memegang Universal Championship ini pasca dia melakukan comebacknya di show SmackDown post WrestleMania 36, dan setelah itu pun dia memenangkan gelar Universal Championship, dan hingga saat ini pun dia tidak pernah kalah sekalipun ya untuk title match yang dia ikuti gitu. Dan untuk pertandingan Roman Reigns versus Edge ini sendiri pun merupakan rematch antara keduanya ya, yang setelah sebelumnya Edge ini pun pernah menantang Roman Reigns ya untuk gelar Universal Championship itu sendiri di event WrestleMania 37 kemarin ya, setelah si Edge ini berhasil memenangkan Royal Rumble untuk edisi tahun ini gitu guys. Dan sangat terlihat ya bahwa memang
WWE untuk di event Money in the Bank kali ini mereka mengandalkan nama-nama besarnya ya seperti Edge dan juga Rey Mysterio untuk meningkatkan hype dan juga amino para fansnya ya untuk menonton secara langsung, karena seperti yang gua bilang sebelumnya bahwa memang Money in the Bank ini adalah pay-per-view pertama setelah WrestleMania yang ditonton oleh penonton secara langsung ya di venue gitu. Dan walaupun begitu ya, pertandingan antara Roman Reigns dan juga Edge sudah hampir pasti itu akan dimenangkan oleh Roman Reigns gitu ya. Karena memang seperti yang gue bilang di Film Wrestling Update sebelum-sebelumnya gitu ya, bahwa ada kabar si John Cena ini pun akan melakukan comeback gitu ya. Dan di video terakhir mengenai John Cena ya di Film Wrestling Update sebelumnya gitu ya, yang nanti ada tautannya atau linknya gue akan berikan di atas gitu. Secara detailnya memang John Cena pun akan melakukan comeback di bulan ini ya di WWE, yang dimana paling cepat itu dia akan masuk atau comeback di WWE itu di SmackDown tanggal 23 Juli nanti ya, atau di hari minggu depan ya, SmackDown minggu depan, yang merupakan episode SmackDown post Money in the Bank ya tentunya, yang dimana comeback daripada John Cena ini pun dia akan dimasukkan storyline dengan Roman Reigns ya untuk memperebutkan Universal Championship untuk dijadikan main event daripada event SummerSlam mendatang gitu guys. Yang makanya dengan berita tersebut gitu ya, maka gua hampir 100% yakin bahwa Roman Reigns ini akan mempertahankan gelarnya gitu. Dan kita pun berlanjut, dan bahkan gua rasa Roman Reigns ini pun tidak akan kehilangan title-nya. Paling cepat itu dia akan kehilangan title-nya di event WrestleMania 38 nanti sih gitu sih gua rasa ya. Tapi dinamika storyline bisa saja berganti gitu ya, dan juga banyak faktor X-nya gitu. Tapi sampai saat ini gue rasa Roman Reigns masih akan mempertahankan gelarnya hingga WrestleMania 38 gitu ya, paling lambat atau paling cepat gitu. Oke deh, kita lanjutkan lagi ya ke title match kedua daripada Raw itu sendiri, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan Raw Women's Championship yang diperebutkan oleh Rhea Ripley dan juga Charlotte Flair, yang bisa dibilang ini adalah match dengan storyline yang cukup terboring ya, karena terboring sebelumnya adalah storyline antara Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre, dan sudah berakhir akhirnya gitu ya. Namun lagi-lagi Raw tidak menyerah ya untuk memberikan storyline yang boring AF gitu. Yang kali ini mereka berikan dalam storyline untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship title gitu. Gua tidak bisa banyak bicara ya kalau untuk storyline mereka, karena saking boringnya gua tidak mengikuti dengan seksama untuk storyline mereka berdua ini gitu ya. Yang gua ketahui bahwa ini sebenarnya udah rematch keempat kalinya ya antara keduanya, yang dimana sebenarnya memang pertama kali mereka saling bertemu atau saling bertanding itu di event WrestleMania 36 di tahun lalu, di mana Charlotte Flair itu memenangkan Royal Rumble di tahun kemarin di 2020 dan menantang Rhea Ripley untuk gelar NXT Championnya. Dan pada saat untuk di tahun ini, pada saat Rhea Ripley ini melakukan debutnya di Raw dan dia memenangkan Raw Women's Championship, Charlotte Flair entah bagaimana dia pun langsung dimasukkan ke dalam title storyline gitu ya, championship storyline, yang memang sebenarnya storyline tersebut pun sedang diisi oleh Rhea Ripley dan juga Asuka, dan bahkan Asuka pun langsung ditendang dengan mudahnya ya dalam storyline Rhea Ripley ini sendiri pasca WrestleMania Backlash kemarin gitu. Dan untuk pertandingan di hari Minggu nanti ini akan menjadi rematch untuk kali ketiganya ya untuk di tahun 2021 ini. Itu masih dalam ukuran pay-per-view gitu ya guys ya. Dalam ukuran pay-per-view. Ini akan menjadi rematch mereka yang ketiga selama tahun 2021. Itu masih ukuran pay-per-view.
bayangkan kalau misalnya kalian hitungkan dalam show Raw itu sendiri gitu, yang dimana mereka sudah mungkin kalau misalnya dikalkulasikan atau ditotalkan ya, pay per view plus show Raw, mungkin udah 10 kali mereka ini bertanding, yang dimana keduanya ini pun saling mengalahkan gitu ya. Yang dengan hal tersebut pun gue menyimpulkan peluang antara keduanya ini memenangkan pertandingan tersebut itu cukup tipis, walaupun memang Rhea Ripley ini masih bisa difavoritkan ya. Kalau persentase itu ya 60-40 lah gitu ya, dengan 60 di Rhea Ripley, 40 di Charlotte Flair gitu guys. Namun siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut sih gua nggak peduli ya, jujur gua nggak peduli. Yang gue pedulikan apakah, karena gue rasa storyline antar kedua ini pun masih akan berlanjut gitu, masih akan berlanjut hingga ke SummerSlam nanti gitu. Namun yang gue tunggu itu adalah siapa yang akan memenangkan daripada Women Ladder Match nanti ya untuk Money in the Bank. Karena apabila yang memenangkannya itu adalah penggulat dari brand Raw, maka akhirnya ya ini akan menjadi angin segar untuk storyline daripada Raw Women Championship itu sendiri gitu guys. Walaupun memang masih akan diisi oleh Rhea Ripley dan juga Charlotte Flair gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke title match terakhir untuk di main show Money in the Bank itu sendiri, yaitu adalah pertandingan untuk Raw Tag Team Championship yang mempertemukan The Viking Raiders sebagai penantangnya menghadapi AJ Styles bersama Omos ya. Yang dimana memang bulan ini The Viking Raiders ini pun baru saja melakukan comebacknya ya, atau di akhir bulan Juni kemarin. Dan pada saat comebacknya mereka pun tidak lama kemudian berhasil memenangkan Tag Team Battle Royale ya, untuk mendapatkan posisi number 1 contender untuk gelar Raw Tag Team Championship gitu. Dan sedangkan dari segi AJ Styles dan juga Omos, ini akan menjadi title defense mereka yang pertama kalinya ya untuk di dalam pay-per-view gitu. Setelah mereka ini berhasil memenangkan title Raw Tag Team Championship itu di event WrestleMania 37 ya, dimana mereka berhasil mengalahkan The New Day gitu. Dan walaupun secara storyline ini merupakan storyline yang dibuildnya paling lemah ya dibandingkan storyline lainnya, tapi gua pastikan bahwa pertandingan antara kedua tim ini bisa dibilang cukup akan menarik ya untuk ditonton, karena ini memiliki dinamika yang cukup unik ya daripada AJ Styles dan juga Omos dan juga Viking Raiders, yang dimana memang The Viking Raiders ini bisa dibilang merupakan salah satu tag team terbaik di dunia saat ini gitu ya, karena mereka memiliki agility yang cukup tinggi ya bagi penggulat dengan ukuran yang cukup besar gitu ya. Dan juga AJ Styles ya, yang memang kita sudah tahu ya track recordnya sebagai penggulat itu, dan juga Omos gitu ya, yang merupakan nama baru yang juga pendatang baru di WWE, yang bisa dibilang sejak debutnya ini dia digambarkan sebagai karakter yang cukup superior ya di Raw kali ini gitu ya. Bahkan The Viking Raiders pun harus menghadapinya secara bersamaan gitu ya, untuk bisa menyingkirkan si Omos dalam beberapa saat saja gitu guys. Dan dengan alasan tersebut gitu ya, dengan superioritas si Omos gitu ya, dan juga pengalaman daripada AJ Styles, maka gua prediksikan bahwa AJ Styles dan juga Omos ini masih bisa mempertahankan gelarnya. Bahkan untuk pertandingan hari Minggu nanti itu merupakan title defense pertama mereka gitu ya. Dan seperti bagaimana Vince McMahon, maka dia tidak akan memberikan waktu atau title reign yang singkat ya bagi penggulat-penggulat yang berpostur besar ya. Contohnya seperti Omos gitu. Ya mungkin AJ Styles dan juga Omos ini pun akan dipersiapkan gitu ya puncaknya ini apabila nanti Riddle ini tidak memenangkan daripada Money in the Bank ladder match nanti, maka kemungkinan besar AJ Styles dan juga Omos ini akan disandingkan atau dipasangkan dengan RK Bro, yaitu Randy Orton dan juga Riddle untuk di event SummerSlam nanti gitu guys. Namun kita tunggu saja untuk storyline RK Bro dan juga AJ Styles dan juga Omos itu gitu ya,
yang gue pastikan untuk di hari Minggu nanti AJ Styles dan juga Omos ini masih bisa mempertahankan gelarnya gitu guys. Jadi memang dari semua prediksi yang gue berikan ya untuk keseluruhan title match, maka di hari Minggu nanti itu tidak ada perubahan title match ya. Walaupun kalau misalnya memang memungkinkan adanya perubahan title match, yang gue pastikan itu adalah perubahan di Raw Women's Championship sih gitu. Namun yang title yang lain gue hampir pastikan tidak akan ada perubahan title match gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke dua Money in the Bank ladder match yang akan gue bahas. Ini mulai dari yang woman yang terlebih dahulu ya, yang dimana gue recall lagi ya, untuk Raw itu ada Alexa Bliss, Asuka, Naomi dan juga Nikki. Dan untuk SmackDown ini itu ada Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya, dan yang terakhir itu adalah Shayna Devil ya, kemungkinan besar. Ya, untuk build-nya itu sendiri ya, dimana kalau dari brand Raw itu mereka melakukan qualification match ya untuk masing-masing perwakilan ya, walaupun dalam format tag team match. Sedangkan untuk brand SmackDown, ketiga nama ini pun atas pilihan daripada Shayna Devil, yang memang selama ini dia menjadi salah satu authority figure WWE ya, yang menemani Adam Pearce gitu guys. Dan dilihat dari nama-nama yang berpartisipasi gitu ya guys ya, ya mulai dari yang peluangnya paling kecil untuk memenangkan Money in the Bank ladder match nanti, itu gua mulai dari Zelina Vega, Natalya tentunya, lalu Naomi dan juga Asuka. Itu adalah keempat nama yang paling kecil kemungkinannya untuk memenangkan ladder match nanti gitu guys. Kenapa? Karena untuk Naomi dan juga Asuka, mereka kemungkinan besar akan dipersiapkan untuk tag team division gitu. Dan sedangkan untuk nama Zelina Vega ini karena masih kebilang baru juga ya, pada saat dia diumumkan itu bertepatan dengan comebacknya dia ke WWE gitu ya, pasca dia pernah dipecat di tahun lalu gitu ya, karena ada permasalahan dengan pihak WWE terkait dirinya yang streaming di Twitch gitu. Dan untuk nama Natalya, karena dia kini sedang menjadi WWE Women's Tag Team Championship, itu bisa dibilang itulah yang menjadi alasan kenapa chance untuk memenangkan ladder match itu kecil ya bagi Natalya gitu guys. Dan lalu ada kemungkinan yang cukup sedang lah gitu ya, 50-50 untuk memenangkan ladder match itu sendiri, yaitu ada nama Nikki Ash ya, dan juga ya Nikki Ash sih, cuma Nikki Ash aja. Kenapa Nikki Ash? Oh ya, Nikki Ash sama Shayna Devil. Sorry, Nikki Ash sama Shayna Devil. Kalau Shayna Devil yang jadi peserta di hari Minggu nanti gitu ya. Karena kenapa? Karena untuk Shayna Devil itu sendiri, mungkin walaupun itu akan menjadi comeback dia, namun terlalu dini untuk terlibatkan ke storyline begitu ya. Who knows? Dan sedangkan untuk Nikki Ash, walaupun memang dia sedang mendapatkan angin segar ya akhir-akhir ini ya dengan gimmick barunya ya, namun gua rasa karena ada nama Alexa Bliss, maka peluang untuk memenangkan ladder match itu sendiri pun masih lebih kecil daripada Alexa Bliss gitu guys. Dan kita lanjutkan ya ke dua nama terakhir, yaitu ada Alexa Bliss dan juga Liv Morgan. Yang bisa gua bilang kedua nama inilah yang memiliki peluang terbesar di ladder match hari Minggu nanti. Yang dimana untuk Liv Morgan sendiri, apabila memang kalian penikmat daripada show SmackDown, maka kalian sudah bisa melihat ya bahwa di beberapa minggu terakhir ini ya, sejak memang
persiapan daripada Money in the Bank ini dilakukan, nama Liv Morgan ini pun sedang dipush besar-besaran begitu ya, di mana dia pun mendapatkan kemenangan beruntun dimulai dari Tamina, Carmella, dan juga terakhir dari Zelina Vega. Yang ketiga nama ini pun bisa dibilang merupakan nama kandidat kuat juga ya dalam mengikuti Money in the Bank tersebut begitu ya. Dan bahkan Alexa Bliss ya, untuk Alexa Bliss ini adalah momentum yang paling tepat ya untuk WWE, memang apabila memang WWE ini ingin memperjuangkan kembali karakter Alexa Bliss yang sekarang dan juga memberikan push yang lebih untuk karakter Alexa Bliss yang sekarang gitu guys. Karena memang seperti apa ya, ada yang kurang ya untuk karakter daripada Alexa Bliss yang sekarang, karena ketidakmunculan daripada The Fiend itu sendiri ya. Karena kan sebenarnya karakter daripada Alexa Bliss yang dia gambarkan itu kan menjadi gambaran daripada Sister Abigail yang para fans tunggu-tunggu ya, yang memang Sister Abigail itu merupakan salah satu soulmate ya, atau bagian daripada The Fiend itu sendiri gitu guys. Ya karena apabila memang si The Fiend ini tidak akan di comeback-kan gitu ya dalam waktu dekat ini, maka memang lebih alangkah tepatnya memang si Alexa Bliss ini saatnya yang tepat diberikan push dengan dia memenangkan Money in the Bank hari Minggu nanti gitu guys. Dan itu ya prediksi gua untuk Women Leader Money in the Bank. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan memenangkannya itu yaitu, sampai detik ini gua nggak bisa mengeluarkan satu nama terakhir yang bisa mengeluarkan, tapi ada dua nama yang paling kuat, yaitu adalah Liv Morgan dan juga Alexa Bliss. Namun apabila gue harus memilih daripada Alexa Bliss dan juga Liv Morgan gitu ya, susah sih, tapi kalau kepaksa Alexa Bliss ya. Gue lebih memilih Alexa Bliss ya kalau memang milihnya secara feeling gitu. Namun kalau misalnya secara hitung-hitungan, build-nya masih kuat antara Alexa Bliss dan juga Liv Morgan gitu ya. Namun apabila melihat dari sejarah gitu ya, bagaimana perlakuan manajemen daripada WWE kepada kedua nama tersebut, gue lebih memilih Alexa Bliss gitu guys. Kita bahas untuk pertandingan terakhir di Money in the Bank ladder match hari ini, yaitu adalah main ladder match. Oke, kita bahas pertandingan terakhir untuk di event Money in the Bank mendatang, yaitu adalah Men's Money in the Bank ladder match yang diikuti oleh 8 peserta ya. Dari brand Raw itu ada Ricochet, John Morrison, Drew McIntyre, dan juga Riddle. Sedangkan untuk SmackDown itu ada Big E, Kevin Owens, King Nakamura, dan juga Seth Rollins. Yang bisa gua bilang, gua akan membagi jadi beberapa kelompok ya, seperti yang gua lakukan di Women Ladder Match. Yang dari yang paling kecil dulu, kemungkinan itu ada 3 nama ya, yaitu ada John Morrison, Ricochet, dan juga King Nakamura. Yang memang ketiganya ini memang tidak ada build tersendiri ya untuk Money in the Bank ladder match nanti. Lalu selanjutnya ada yang memiliki chance-nya itu 50-50 atau menengah gitu ya untuk memenangkan ladder match hari Minggu nanti, yaitu ada Kevin Owens, Riddle, ya Kevin Owens dan juga Riddle. Kevin Owens dan juga Riddle. Kenapa? Karena Riddle, gua rasa alangkah lebih baiknya Riddle ini dimasukkan ke storyline daripada RK Bro yang nanti akan menantang AJ Styles dan juga Omos gitu. Dan untuk siapa namanya? Kevin Owens ya. Untuk Kevin Owens, entah kenapa ya, sebenarnya sih gue memprediksikan kalau Kevin Owens ini cukup kuat juga ya untuk memenangkan pertandingan tersebut, bahkan hampir sama dengan Big E. Namun ada sesuatu yang membuat si Kevin Owens ini pun terhalang gitu ya untuk mendapatkan peluang yang lebih besar untuk ladder match nanti gitu ya. Entah apa itu, entah memang dia akan dipersiapkan untuk storyline apa gitu, gua nggak tahu.
Namun gua rasa memang si Kevin Owens ini dia hanya akan menjadi faktor X untuk lebih memeriahkan daripada pertandingan hari Minggu nanti gitu guys. Dan ketiga nama terakhir yang gua rasa memiliki chance paling besar untuk memenangkan Money in the Bank ladder match hari Minggu nanti, yaitu ada Seth Rollins, lalu ada Big E, dan juga Drew McIntyre ya. Yang dimana dari ketiga nama tersebut gitu ya, yang memiliki chance paling besar tentunya adalah Drew McIntyre, lalu Seth Rollins, dan yang paling kecil itu adalah Big E gitu. Yang dimana ya Drew McIntyre ini pastinya sedang dalam momentumnya, yang dimana dia memang sedang prima-primanya ya di WWE, dan sangat disayangkan ya apabila memang WWE ini menghilangkan si Drew McIntyre ini dalam perebutan title di WWE ya, terutama untuk Universal dan juga WWE Champion. Namun gua rasa apabila memang Drew McIntyre ini memenangkan ladder match di hari Minggu nanti, yang gua harapkan itu adalah Drew McIntyre ini akan mengholdnya ya. Dia tidak akan meredeemnya buat WWE Champion, melainkan dia akan menunggu pasca SummerSlam untuk dia meredeemnya ke Universal Championship gitu. Dan selanjutnya kita untuk Seth Rollins, dia mendapatkan angle tersendiri ya untuk Money in the Bank nanti, yang dimana sebelum si Edge ini melayangkan tantangannya ke Roman Reigns gitu ya, si Seth Rollins pun sempat memberikan masukan ya ke pihak manajemen atau otorita daripada WWE bahwa memang dia yang cocok menjadi lawan selanjutnya bagi Roman Reigns di event Money in the Bank ya, walaupun akhirnya pihak manajemen lebih memilih Edge ya yang menjadi lawan daripada Roman Reigns gitu. Yang dibilang ya itu akan menjadi ya angle yang cukup menarik ya bagi si Seth Rollins untuk memperebutkan gelar Universal Championship gitu ya, apabila dia memang memenangkan ladder match di hari Minggu nanti gitu. Dan yang terakhir ini adalah nama Big E ya, dimana memang Big E ini bisa gua bilang di beberapa hari terakhir ini pun kembali ya muncul rumor daripada Big E ini pun akan diberikan push yang lebih besar, yang memang awalnya direncanakan di tahun kemarin ya, pada saat si Big E ini dipecah dengan rekannya di The New Day gitu. Dan isu kembalinya Big E ini akan dimasukkan lagi ke dalam peta persaingan untuk gelar WWE Universal dan juga WWE Championship ini pun kembali hidup ya, seiring Big E ini pun lolos ke Money in the Bank di hari Minggu nanti gitu guys. Dan apabila memang Big E yang keluar daripada ladder match di hari Minggu nanti gitu ya, kemungkinan besar Big E ini pun akan dimasukkan ke Raw dalam event WWE Draft yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti gitu guys ya, yang dimana nanti dia akan menggunakan hak itu untuk merebut gelar WWE Championship. Yang gue harapkan nanti pada saat WWE Draft ini Big E ini bisa reuni ya dengan rekan-rekan daripada The New Day ya, sehingga ada antologi cerita tersendiri ya, atau saga cerita sendiri, di mana ada cerita daripada Bobby Lashley versus The New Day, yang bisa gue bilang itu akan menjadi angle menarik ya, di mana memang Bobby Lashley ini pun sudah bisa menyingkirkan Xavier Woods, yang kemungkinan besar di hari Minggu nanti dia akan menyingkirkan Kofi Kingston. Dan yang terakhir, pada akhir daripada saga tersebut dia akan bertemu dengan Big E ya, begitu. Namun kita tunggu saja ya bagaimana hari Minggu nanti pertandingan itu pun akan berlangsung gitu. Yang memang gua harapkan memang ketiga nama itu yang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun secara pribadi gua lebih menjagokan Big E ya, karena inilah saatnya Big E ini mendapat kesempatan untuk memenangkan title daripada WWE Champion ataupun WWE Universal Championship gitu sih guys. Dan itu saja sih yang bisa gua bahas untuk di video kali ini ya. Sorry kalau misalnya pembahasannya agak dragging, karena gua juga masih mikir gitu ya, jujur pada saat gua membuat video kali ini gitu ya. Dan apabila kalian menyukainya silahkan klik tombol like,
Dan tunggu berita-berita selanjutnya ya, yang kemungkinan besar untuk di Villain Wrestling update selanjutnya gua akan membahas mengenai beberapa nama juga yang akan comeback ke WWE dan juga hasil daripada event Impact Slammiversary gitu guys. So stay tune di channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.